Perjalisan menjadi korban dalam perkara ini adalah kesimpulan dan uraian yang salah, karena secara hukum produk Lavinsa atau produk Lowy Booster Cell Lavinsa adalah milik PT Lavinsa RMA Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan A 004190.A.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, bukan milik gereja Gladys Fredianisari secara pribadi. Oleh karenanya seharusnya harus diuraikan dalam surat dakwaan adalah korban dari Lavinsa RMA Group selaku perusahaan yang mengeluarkan produk Lavinsa atau produk Lowy Booster Cell Lavinsa, bahwa perlu dipahami secara hukum produk Lavinsa atau produk Lowy Booster Cell Lavinsa adalah milik perusahaan yang bernama Lavinsa RMA Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengusahaan ANU 0041.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016. Sehingga jika jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan yang menyimpulkan saksi Dr. Reza Gladys Fredianisari menjadi korban, maka terjadi error in subjecto dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum karena salah menentukan korban, bahwa uraian surat dakwaan jaksa penuntut umum semakin terlihat tidak cermat dan tidak jelas. Obskur libel dapat dilihat dari kesimpulan dan uraian jaksa penuntut umum yang pada intinya menyebutkan perbuatan terdakwa Nikita Mirzani mengancam saksi Reza Gladys Fredianisari melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys Fredianisari sebagai dokter, bahwa jaksa penuntut umum menguraikan saksi Reza Gladys Fredianisari sebagai dokter, akan tetapi jaksa penuntut umum tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap apa kaitannya jaksa Reza Gladys Fredianisari sebagai dokter dengan produk Lavinsa atau produk Lowy Booster Cell Lavinsa milik perusahaan yang bernama PT Lavinsa RMA Group. Selain itu, jaksa penuntut umum juga tidak menguraikan secara lengkap dan jelas saksi Reza Gladys Fredianisari sebagai dokter apa? Apakah dokter spesialis jantung, dokter spesialis kandungan, atau dokter hewan? Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbukti produk Lavinsa atau produk Lowy Booster Cell Lavinsa adalah milik perusahaan yang bernama Lavinsa RMA Group, sehingga secara yuridis yang menjadi korban dalam perkara aku adalah perusahaan yang bernama PT Lavinsa RMA Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan ANU 004190.A.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016. Namun jaksa penuntut umum tidak pernah menguraikan secara lengkap, secara jelas dan cermat korban PT Lavinsa RMA Group diuraikan dalam uraian surat dakwaannya, sehingga secara yuridis uraian dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap dan obskur libel haruslah dinyatakan dakwaan batal demi hukum, atau dinyatakan surat dakwaan batal, atau dinyatakan surat tuntutan tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT Lavinsa RMA Group selaku pemilik produk Lavinsa atau produk Lowy Booster Cell Lavinsa, maka secara yuridis kesimpulan dan uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang menyatakan saksi Reza Gladys Fredianisari sebagai korban terbukti merupakan kesimpulan dan uraian yang salah karena terjadi error in subjecto. Oleh karena itu surat dakwaan yang demikian termasuk dalam kategori surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas. Bahwa oleh karena surat dakwaan jaksa penuntut umum termasuk dalam kategori surat dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154-IO-H-2-06-2025 tanggal 05 Juni 2025 batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDN 154-IKTSL-IO-2
garing 06 garing 2025 tanggal 5 Juli 2025 dinyatakan batal atau batal demi hukum, atau dinyatakan tidak dapat diterima, atau dinyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi ketujuh, surat tidak terang, tidak lengkap dan tidak jelas karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaannya. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa nota keberatan eksepsi sangat erat kaitannya dengan nota keberatan eksepsi sebelumnya. Karena dalam nota keberatan eksepsi ini masih berbicara mengenai adanya korban, namun korban di sini adalah korban yang sebenarnya menurut hukum, bukan korban yang mengada-ngada seperti yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan pijakan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Namun surat dakwaan yang dapat dipakai sebagai dasar dan pijakan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara hanyalah surat dakwaan yang disusun secara terang, lengkap, jelas. Bahwa di dalam menyusun surat dakwaan, jaksa penuntut umum harus menguraikan secara terang, lengkap dan jelas bagaimana bentuk perbuatan dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, karena hal tersebut merupakan syarat material dari suatu dakwaan sebagaimana ditentukan oleh pasal 143 ayat 3 KUHP. Jika peristiwa hukum yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak dirumuskan secara tepat, lengkap dan jelas, maka syarat material dari suatu surat dakwaan tersebut juga tidak termat jelas dan lengkap. Sehingga menurut pasal 143 ayat 3 KUHP yang menentukan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat formil dan material di dalam surat dakwaan, akibatnya surat dakwaan tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Bahwa dalam surat dakwaannya jaksa penuntut umum menguraikan sebagai berikut: terdakwa Nikita Mirzani juga melakukan live akun TikTok dengan nama akun Niki Buhara setiap harinya dengan menjelaskan program pizza dan seterusnya. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok bernama Niki Buhara setiap harinya menjelaskan program pizza, sehingga untuk menentukan secara hukum siapa sebenarnya yang menjadi korban, maka harus dilihat siapa pemilik produk pizza yang jelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK perusahaan AU 0046190-TH.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Administrasi Hukum Umum, ternyata produk pizza yang dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah milik dari PT Pizza RS Group. Jika dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan yang menjadi korban sebenarnya menurut hukum adalah PT Pizza RMA Group selaku pemilik produk pizza, bukan saksi Reza Gratis Revinya Ihsan seperti diuraikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Bahwa dengan demikian, yang menjadi korban dalam perkara ini adalah subjek hukum perusahaan bernama PT Pizza RMA Group, maka secara yuridis terjadi error in subjecto atau korban. Oleh karena itu, seharusnya jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya mencantumkan dan menguraikan subjek hukum perusahaan bernama PT Pizza RMA Group sebagai korban. Akan tetapi, jaksa penuntut umum dalam surat